Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini pun Tuhan masih izinkan saya untuk ada di bumi ini. Jujur saya katakan bahwa selama pandemi ini adanya ketakutan dalam hati saya. Kenapa saya takut? Ya, karena dalam beberapa bulan terakhir ini situasi kesehatan saya begitu menurun dan otomatis fisik juga menjadi lemah gitu. Lalu kemudian ditambah juga dengan usia ya yang sudah semakin bertambah gitu. Apalagi kalau hari ini saya mendengar bahwa usia 45 tahun ke atas itu sudah rawan gitu. Jadi ini yang membuat kadang-kadang ada ketakutan dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan ketika awalnya saya merasa bahwa ini hal-hal yang biasa-biasa gitu, hal yang umum terjadi pada setiap kehidupan manusia. Tapi karena ini berlangsung sampai hari ini, itu akhirnya itu yang terus ada dalam pikiran saya gitu. Bahkan ketika ada badan yang agak demam sedikit gitu, dalam pikiran saya entah COVID tadinya ini gitu. Bahkan kalau kami di rumah persediaan obat pun tidak ada gitu. Yang ada hanya paracetamol dan Golgi, cuma itu yang ada di rumah gitu. Bahkan suatu hari gitu ya, ketika pikiran itu menghantui saya sampai badan demam, kemudian pas waktu itu ada petugas kesehatan gitu yang masuk ke gang kami gitu. Lalu mereka ingin mengukur suhu masyarakat yang ada di situ gitu. Jadi waktu itu anak saya keluar, dibilanglah mak, itu ada petugas dari puskesmas datang gitu. Mereka mau ngecek suhu orang-orang yang ada di gang ini gitu. Jadi waktu itu saya memang takut sekali gitu, karena badan saya memang panas dingin waktu itu, meriang, bahkan memang sama sekali tidak nyaman gitu. Jadi waktu itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalaulah boleh janganlah sempat petugas itu sampai ke sini Tuhan gitu. Karena kalau petugas itu sampai ke sini, pasti aku akan dikarantina ini. Itu yang ada dalam pikiran saya gitu. Jadi waktu itu setelah selesai saya berdoa, kira-kira jam 3 sore gitu, cuaca mulai mendung, agak gelap dan hujan turun gitu. Jadi saya bersyukur, saya lega, petugas itu pulang dan gak sampai ke rumah kami. Itulah saking takutnya udah hati ini gitu. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu gak akan selamanya membiarkan anak-anak itu hidup dalam tekanan gitu. Itu yang saya mengerti. Lalu pada waktu itu Tuhan berbicara kepada saya dalam Mazmur pasal 91 ayat 5, 6 dan 7 itu gitu. Firman Tuhan mengatakan, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sangkar yang berjalan di waktu gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Inilah firman Tuhan yang bisa memberikan kekuatan kepada saya. Yang awalnya tadi begitu hidup ini bagi saya begitu mencekam gitu. Karena di gang kami itu pada waktu itu awal-awalnya itu sepi gitu, nggak ada orang lewat, semua orang tutup rumah, nggak boleh kemana-mana. Itu memang kayaknya seperti kampung yang mati gitu. Dan itu memang menghantui pikiran dan perasaan ini gitu. Tapi ketika saya ulang-ulangi perkataan Tuhan ini gitu ya, Tuhan bilang tidak usah takut. Waktu malam itu, waktu saya berbaring itu, Tuhan bilang tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang waktu siang. Jadi waktu siang pun gitu, asalkan mulai ketakutan itu, Tuhan bilang jangan takut terhadap panah yang datang di waktu siang. Itu saya ulang-ulangi gitu. Jadi walaupun saya
kita bahwa di sana sudah sekian yang mati, sekian yang terpapar, sekian yang... Jadi saya mulai dari ini. Tuhan katakan, walau 1000 yang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sisi kananmu, itu tidak akan melimpahmu. Itu yang membuat hati saya lega gitu. Yang awalnya tadi hidup itu begitu mencekam, begitu mengerikan bagi saya, tapi ketika saya ulang siang malam, saya ulang saya renungkan firman Tuhan ini, Tuhan terima kasih untuk firman ini gitu. Karena ini yang memang memberikan ketenangan kepada jiwa saya juga gitu. Dan memang genaplah firman Tuhan yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu yang bisa memberikan kekuatan. Firman Tuhan itu yang bisa menyegarkan jiwa. Apalagi hidup di saat seperti ini, memang kalau tidak ada firman Tuhan yang berbicara kepada saya, ya saya katakan memang sama keluarga, kalau tidak ada perkataan Tuhan yang berbicara, saya stres. Gitu. Tapi begitu baik Tuhan gitu ya. Dia mengerti apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam perasaan kita. Tuhan yang akan menolong, yang memberikan kekuatan gitu. Tapi jujur saya katakan bahwa sekalipun sudah ada ketenangan, ada kekuatan untuk bisa menjalani hidup gitu, tapi saya nggak bisa membohongi jiwa saya begitu rindu sekali untuk bisa beribadah kepada Tuhan gitu. Karena waktu itu memang dilarang sama sekali beribadah di rumah Tuhan, dilarang dalam bentuk apapun begitu. Jadi waktu itu pas hari Selasa siang, saya memang rindu kali gitu untuk berdoa, karena jam-jam doa saya ingat tetap itu gitu. Tuhan, kalau boleh hari ini aku pengen kali Tuhan berdoa di rumahmu gitu. Jadi waktu itu saya bersiap-siap, saya ajak anak saya, ayo antarkan saya ke gereja, hari ini saya mau berdoa. Kepingin, rindu kerja berdoa di rumah Tuhan. Padahal di rumah pun berdoanya, bukan yang gak berdoa. Tapi memang hati ini rindu memang berdoa di rumah Tuhan gitu. Lalu pada waktu itu, pas kami sampai Minang Kalimat itu, kebetulan di situ ada mobil patroli Polres Langkat yang lewat gitu. Lalu di situ dia mengumumkan bahwa semua yang ada tidak boleh pergi kemana-mana. Jadi waktu itu kami berpapasan, lalu dibilang, ibu mau kemana? Silakan pulang, tinggal di rumah. Jadi waktu itu saya sedih, memang saya balik ke rumah. Sampai di rumah saya duduk gitu, saya merenungkan lagi, sudah genap firman itu Tuhan. Engkau mengatakan bahwa carilah Tuhan selagi dia berkenan ditemui. Dan hari ini tidak bisa lagi ditemui. Sudah genap firman itu Tuhan. Itulah yang ada dalam hati saya. Lalu waktu itu saya memang duduk di hadapan Tuhan dalam situasi yang seperti ini. Apa sih yang harus kami lakukan lagi gitu. Lalu waktu itu Tuhan berbicara kepada saya dari Zefania pasal 1 ayat 7 itu, berdiam dirilah dan berjaga-jagalah sebab hari Tuhan sudah dekat. Aku akan menghukum yang tidak berpakaian tinggi, yang dari ambang pintu ini. Tuhan berbicara dalam semuanya itu gitu. Memang firman Tuhan yang ini sudah lama berbicara, tapi saya nggak mengerti apa artinya gitu. Lalu setelah berulang-ulang dan waktu itu diingatkan lagi kepada saya bertanya, Tuhan, sebenarnya apa maksud Tuhan ini? Berdiam dirilah dan berjaga-jagalah sebab hari Tuhan sudah dekat. Lalu waktu itu Tuhan bukakan kepada saya gitu, dalam situasi seperti ini tidakkah kamu melihat gitu, bagaimana pemerintah ini berjuang untuk memulihkan situasi ini? Itu yang Tuhan taruh dalam hati saya gitu. Kemudian tidakkah engkau melihat bagaimana para dokter dan tim medis yang ada hari ini begitu berjuang mereka untuk menyelamatkan nyawa manusia, entah pun nanti dia pulang ke rumah atau tidak. Itu yang Tuhan tahu. Tidakkah engkau melihat begitu berjuangnya hamba Tuhan hari ini supaya firman Tuhan itu bisa dibagikan untuk semua jemaat yang terpencil di mana-mana mereka berada? Tidakkah engkau melihat bagaimana langkah ini aku jagai supaya orang-orang yang langkah, orang-orang yang ada di langkah ini tidak ada satu pun yang kena? Itu yang Tuhan ingatkan sama saya pada waktu itu. Jadi saya ambil buku, pulpen, saya ambil buku, saya tulis memang dengan sendirinya. Tuhan, apalagi yang harus aku doakan gitu. Makanya tadi saya ambil hari Senin, Selasa sampai Minggu itu saya isi topik-topik doa yang sudah Tuhan taruh dalam hati saya, dan saya
memang berdoa kepada Tuhan supaya situasi ini bisa berakhir. Dan akhirnya setelah saya jalani itu, pagi-pagi itu ketika sudah mulai jam 9 sampai jam 10 saya ambil waktu doa. Lalu sore jam 3 sampai setengah 4 saya ambil waktu doa. Kemudian sore harinya saya ajak keluarga dari jam 7 sampai jam 8 malam. Kami belajar firman Tuhan. Setelah itu kami bisa berbagi satu dengan yang lain dan kami bisa mendoakan doa ini secara bersama-sama. Dan disitulah sukacita tadi mulai muncul kembali gitu. Yang awalnya tadi begitu ketakutan, saya lupa dengan ketakutan itu. Dan sudah ada kekuatan, ada di sukacita. Ada yang mau berjuang, bagaimana caranya ya supaya saudara-saudara yang lain bisa diberkati. Lalu mulai saya mengambil HP gitu, saya mulai mengabsen. Siapa yang saya ingat saya absen. Saya tanya kabar mereka, gimana keadaan mereka. Dan disitulah memang roh saya ini menyala lagi itu untuk bisa melayani Tuhan tadi. Ada di Tuhan taruh kekuatan, ada Tuhan taruh keberanian kembali untuk bisa menjalani kehidupan ini gitu. Dan saya bersyukur gitu ya, kami sekeluarga selama pandemi ini ada 2 kitab yang sudah kami selesaikan gitu. Yang pertama kami belajar kitab Wahyu dan tadi malam selesai dari kitab Yohanes itu. Dan saya sangat bersyukur sekali gitu ya. Sekalipun situasi ini sampai hari ini belum berakhir, tapi itu membuat saya boleh memang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan sekalipun hari ini situasi masih belum berakhir, tapi saya bisa mengucap syukur sedetik pun dalam hidup ini yang Tuhan percayakan kepada saya bisa mensyukurinya gitu. Karena masih banyak orang di luar sana yang tidak punya kesempatan lagi sedetik pun untuk menjalani kehidupan ini. Jadi kalau kesempatan ini masih Tuhan berikan kepada saya, betapa berharganya kesempatan itu saya pikir. Jadi saya bilang sama Tuhan, kesempatan untuk hidup ini memang tidak begitu banyak lagi. Tapi tolonglah aku Tuhan supaya dalam kesempatan yang singkat ini pun masih ada di gunanya aku hidup untuk Tuhan. Itulah yang menjadi doa saya gitu. Jadi kerinduan saya ya, sekalipun memang situasi ini masih belum berakhir, tapi saya punya kerinduan ya supaya hidup yang masih Tuhan berikan ini bisa saya gunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini yang bisa saya berikan. Terima kasih.